Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, my lecture notes akan membahas tentang reksadana dan perusahaan investasi lainnya. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Jenis-jenis reksadana ada 4. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, yang kedua adalah reksadana saham, yang ketiga adalah reksadana pendapatan tetap, dan yang keempat adalah reksadana campuran. Mari kita bahas satu persatu dari jenis-jenis reksadana ini. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang penempatan investasinya pada instrumen investasi pasar uang. Jangka waktu reksadana pasar uang ini adalah kurang dari setahun. Selanjutnya adalah reksadana saham. Sesuai namanya, reksadana saham adalah penempatan dana investor oleh manajer investasi di portofolio saham sekurang-kurangnya 80%. Lalu, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini relatif mirip dengan reksadana pasar uang. Bedanya, penempatan investasi reksadana pendapatan tetap adalah pada efek surat utang seperti surat utang negara atau SUN, sukuk, dan obligasi sekurang-kurangnya 80%. Lalu, yang terakhir adalah reksadana campuran. Sesuai namanya yakni campuran. Reksadana campuran adalah reksadana dengan penempatan investasi gabungan antara saham dan obligasi. Lalu, mari kita lihat keuntungan dan risiko investasi reksadana. Keuntungan dari investasi reksadana adalah yang pertama, dikelola oleh ahlinya. Maksudnya adalah reksadana dikelola oleh manajer investasi yang telah berpengalaman di dunia pasar modal. Manajer investasi memiliki kemampuan untuk memaksimalkan hasil investasi melalui analisis yang mendalam atas keadaan ekonomi dan pasar, serta pemilihan strategi investasi dan pemilihan aset yang sesuai. Selanjutnya adalah investasi yang terjangkau. Maksudnya adalah dengan reksadana siapa saja dimungkinkan untuk dapat berinvestasi. Cukup dengan dana awal Rp100.000, investor sudah dapat merasakan investasi di pasar modal. Lalu, selanjutnya adalah risiko yang minimal. Dengan besarnya dana yang ada di reksadana, maka akses untuk melakukan diversifikasi investasi semakin besar. Dengan melakukan diversifikasi investasi, maka risiko yang dihadapi akan semakin kecil. Lalu, terjaganya likuiditas. Maksudnya adalah investor dapat mencairkan kembali investasinya di setiap hari bursa, yaitu hari kerja yang telah ditetapkan sesuai kalender Bursa Efek Indonesia. Kemudian, ini memberikan investor keleluasaan untuk mengatur investasinya sesuai dengan kebutuhan. Lalu, yang terakhir adalah transparansi. Seluruh informasi reksadana selalu transparan. Investor dapat mengetahui reksadananya diinvestasikan di aset-aset apa saja. Selain itu, manajer investasi wajib memberitahukan kepada investor risiko-risiko yang dihadapi serta biaya-biaya yang dikenakan pada investor. Selanjutnya adalah risiko berinvestasi di reksadana. Di sini ada 3 risiko berinvestasi dalam reksadana. Yang pertama adalah berkurangnya nilai investasi akibat turunnya harga efek yang masuk dalam portofolio. Lalu selanjutnya adalah risiko umum pasar modal seperti perubahan kondisi ekonomi dan politik. Lalu yang terakhir adalah risiko bangkrutnya emiten saham dan obligasi yang masuk dalam portofolio. Mari kita lihat peran perusahaan investasi. Di sini ada 4 peran perusahaan investasi. Yang pertama adalah pencatatan investasi.
serta administrasi. Perusahaan investasi menerbitkan laporan status berkala, melacak distribusi capital gain, dividen, investasi, dan penebusan. Selain itu, perusahaan investasi juga dapat menginvestasikan kembali dividen dan pendapatan bunga untuk pemegang saham. Peran yang kedua adalah diversifikasi dan divisibility. Perusahaan investasi memungkinkan investor untuk memegang pecahan saham dari banyak sekuritas yang berbeda. Lalu, yang ketiga adalah manajemen profesional. Perusahaan investasi memberikan dukungan kepada staf analis sekuritas dan manajer portofolio yang berusaha mencapai hasil investasi yang baik bagi investornya. Yang terakhir, yang keempat adalah mengurangi biaya transaksi. Hal ini terjadi karena perusahaan investasi memperdagangkan blok sekuritas yang besar. Perusahaan investasi dapat mencapai penghematan substansial pada biaya perdagangan. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya!